Palestina. Ya. Oh iya iya. Kalau gini mereka counter nggak Pak ya, kan ini kan si Hamas Counter, fitnah Pak. mereka counter kan. Mahmud Abbas udah counter bahwa Hamas brutal. Mereka sudah di counter, udah ngomong. Cuman kan masalahnya, tadi pertanyaan kemarin, kenapa, Bu Ellen kan nanya si Bu Ellen kemarin, kenapa Palestina masih bayarin itu? Karena dipalak, dibegal, uang ini uang. Nah Palestinanya nggak berani. Sama kayak gitu. Jokowi dipalak itu loh, Jokowi dipalak. Tapi kan bedanya, Jokowi punya otoritas buat ngomong, sama seperti Mahmud Abbas tadi ngomong. Selama masih dipegang, masih dikasih mic, dikasih media, bebek lumpuh saja masih bisa nguek-nguek, masih bisa meleter. Bebek lumpuh saja masih bisa meleter. Dan ini Jokowi ini lebih parah daripada bebek lumpuh. Itu yang saya maksud, Pak. Mahmud Abbas menolak. Bahkan Hamas sendiri marah. Hamas marah sama Mahmud Abbas. Karena Mahmud Abbas tidak mau mengakui Hamas. Iya. Pak. Karena ini bahaya buat orang-orang Fatah yang, makanya apa? Israel selalu bilang ini perang antara Israel lawan Hamas. Dan Palestina. Tapi kan ditolak waktu Iran nggak ada air. Kami mau kirim teknologi air supaya kalian bisa memproduksi air dari udara langsung bisa keluar air, saudara, itu loh. Ya kan, dikondensasikan itu ya udaranya itu ya supaya jadi air, supaya O2-nya itu dari udara itu langsung jadi air kan Irannya nggak mau, saudara, sombong. Indonesia ditawarin teknologi berkali-kali sama Israel, kan nggak mau. Jadi Israel ini secara proaktif dia berusaha membangun perdamaian, makanya akhirnya si Fatahnya ini bisa takluk. Nah, Fatah ini yang kemudian diteror sama si Hamas ini, dan beberapa korban di Palestina pelakunya adalah Hamas. Ya, shalom teman-teman, shalom Bapak. Ya, shalom. Ya, mau tanya aja, kalau fraksi Fatah lagi dalam keadaan kayak gini, dia diem aja atau jadi penengah, apa jangan-jangan ribut, Pak? Mereka panik, Pak? Enggak, atau jangan-jangan dukung Hamas juga diem-diem? Enggak. Saya pastikan tidak, Pak. Saya banyak kenal orang Fatah, Pak. Iya. Saya pastikan tidak. Mana ada beberapa ngomong, ya kita ngobrol, kamu orang Palestina tinggal di sini gimana? Aduh, bapak saya petinggi di Fatah, Pak. Dia bilang, bapak saya petinggi di Fatah. Gimana? Ya, kalau lagi perang begini kita takut, kita khawatir. Takut tiba-tiba orang Yahudinya terus jadi bagaimana, tapi selama ini gimana? Islam ini baik-baik saja. Iya. Hanya Pak Steve deh, pemain saksofon kita itu, Anda yang kenal, ya akan ada beberapa dari kita kenal Pak Steve. Ya, kita ketemu sama orang Palestina, ya benci Israel, tetapi mereka tinggal makmur. Pemain saksofon kita itu ya. Pasti tanya deh yang kenal sama Pak Steve itu. Kan kemarin ngunjungin saya di Haifa. Pasti itu ngunjungin saya di Haifa, saudara ya. Mungkin dia kasihan sama saya yang ngunjungi. Tanya deh sama Pak Steve. Dia ngunjungin saya di Haifa. Kita ngobrol-ngobrol sama orang Palestina itu. Ya, yang punya rumahnya yang ditinggali Pak Steve itu. Iya. Ya, jadi mereka tidak suka Israel, tidak suka Yahudi. Tetapi itu tadi, mereka bisa hidup berdampingan. Ya tadi ya montir mobilnya itu orang Palestina. Ya. Iya. Kalau gini mereka counter nggak Pak ya, kan ini kan si Hamas fitnah, mereka counter kan. Mahmud Abbas udah counter bahwa Hamas brutal. Mereka sudah di counter, udah ngomong. Cuman kan masalahnya, tadi pertanyaan kemarin, kenapa, Bu Ellen kan nanya si Bu Ellen kemarin, kenapa Palestina masih bayarin itu? Karena dipalak, dibegal, uang ini uang. Nah Palestinanya nggak berani. Sama kayak Jokowi dipalak itu loh, Jokowi dipalak. Tapi kan bedanya, Jokowi punya otoritas buat ngomong, sama seperti Mahmud Abbas tadi ngomong. Selama masih dipegang, masih dikasih mic, dikasih media, bebek lumpuh saja masih bisa nguek-nguek, masih bisa meleter. Bebek lumpuh saja masih bisa meleter. Dan ini Jokowi ini lebih parah daripada bebek lumpuh. Itu yang saya maksud, Pak. Seperti Mahmud Abbas.
Statement, Pak. Mahmud Abbas ngomong bahwa Hamas tidak mewakili kami. Tindakan brutal Hamas tidak mewakili kami. Statement. Iya. Kan jelas statementnya kemarin di White House kan. Sudah saya upload di sini juga kan. Sebelum kita ke sana ya, saya tunjukkan dulu. Ini jadi hoax ya. Dr. Bahlul. Dr. Bahlul. Ya, doktor lulusan apa tadi Pak Santi Amer? Ruko. Lulusan Ruko. Lulusan Ruko ya. Ini udah jelas ya. Nah, tak tunjukkan lagi, kita balik lagi ya ke fotonya tadi. Kemarin itu sudah kita tunjukkan ya. Sudah kita tunjukkan dari White House ya. Kemarin dari White House sudah kita tunjukkan statement dari ini ya, dari White House. Ini dari White House ya. Bahwa Presiden Biden condemned Hamas brutal attack, ya, terus dia bilang Presiden Abbas briefed Presiden Biden on his engagement in the region and his effort to bring urgently needed humanitarian assistance. Jadi Presiden Biden condemn Hamas brutal attack berdasarkan statementnya dari Presiden Abbas tadi ya. Nah, terus Presiden Biden offer Presiden Abbas and Palestinian Authority his full support. Nah, Presiden Biden kan. Jadi read out Presiden Biden call with Presiden Mahmud Abbas, ya. Dan beberapa media lain ya, dan sudah cerita ya dengan jelas. Kemarin sudah saya bacakan ini, saya ulang bahwa Mahmud Abbas menolak, bahkan Hamas sendiri marah. Hamas marah sama Mahmud Abbas karena Mahmud Abbas tidak mau mengakui Hamas. Iya. Itu Pak. Karena ini bahaya buat orang-orang Fatah yang makanya apa? Israel selalu bilang ini perang antara Israel lawan Hamas. Dan Palestina. Lalu Indonesia selalu bilang ini perang Israel lawan Palestina. Kan jadi begini Pak, karena kalau kita melihat sikap Indonesia yang selalu tidak objektif akan berlawanan justru dengan pemimpin seperti Mahmud Abbas, di mana dia sendiri tidak senang dengan Hamas, karena mereka juga kan ada persaingan politik. Jadi kalau Indonesia hanya mengkait-kaitkan karena agama itu atau karena fatwa dari MUI, ini salah besar. Berarti Indonesia ini terlalu tolol untuk melihat bahwa ini sama-sama Islam, tetapi mereka tidak senang satu dengan yang lain karena perebutan kekuasaan dan juga perebutan dana dengan membentuk dua faksi di sana itu kan. Ya, tadinya itu paling penting Pak, rebutan kekuasaan dan dana Pak. Dana itu yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita melihat para doktoral degree S3, S10 itu digoblokkan cuma karena apa? Ini secara jelas bahwa karena agamanya. Agama ini yang telah membodohkan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Coba bisa dibayangkan bagaimana seorang menteri luar negeri yang membela satu inci pun dari Palestina mereka tidak akan mundur. Abbas sendiri dalam hati itu ketawa terus terang saja. Dia Abbas sendiri tentu Mahmud Abbas tentu merasa tertawa kepada kok menteri luarnya seperti ini. Kami tidak senang dengan Hamas karena mereka itu adalah gerakan teroris. Padahal sama agamanya. Jadi di sini kita memberikan suatu pencerahan, pembelajaran kepada Indonesia supaya janganlah memakai pikiran-pikiran yang kolot, hoax semua. Ya itu sudah jelas dari kemarin saya ini karena ini kan eskalasi internasional, kalau memang ya ada hal-hal yang terjadi, apalagi dengan kunjungan Biden ke Timur Tengah ini, khususnya ke Israel untuk memberikan simpati kepada masyarakatnya yang banyak sekali terkena dengan dampak karena keberingasan daripada Hamas ini. Jadi harus dipisahkan, dan selalu saya menyatakan bahwa mereka yang punya pemikiran yang jauh tentu melihat ini juga dari skop yang lebih luas, bukan hanya sekedar dimunculkan itu orang yang terkena dampak dengan pemboman ini yang dimunculkan
menghancurkan, itulah Israel dibalikkan kan. Jadi ya maling ini biasanya seperti itulah, lebih pintar untuk membalikkan, dan mereka mencari opini dunia. Dan ini memang terjadi. Kemarin dibatalkan pertemuan antara Biden dengan para pemimpin Israel yang punya aliansi dengan Israel atau simpati dengan apa yang terjadi terhadap Israel. Jadi ya mungkin ini ya tambahan kita untuk Indonesia supaya jauh melihatnya, jangan hanya sekedar dengan apa MUI katakan, apa teriakan daripada Somat dengan ini disambut dengan takbir. Lihat dulu letak persoalannya. Saya kira itu aja tambahan, Pak. Silakan, ya. Ya, ini lihat ya yang saya tampilkan ini ya, saudara. Ini kemarin saya bilang, saya selalu mendapat reminder atau notifikasi seperti ini, saudara, dari kampus, saudara ya. Kalau ada bahaya ini, ya kan dia bilang, ya, dia bilang ini lahabri unabrid kehilat universitas, ya saudara ya, kepada seluruh anggota komunitas universitas, ya saudara ya, selalu. Nah dia bilang kita disuruh hati-hati pokoknya, dan itu semua adalah sudah disediakan untuk semua tempat bagi refugee apa segala macam, kita jadi selalu ada peringatan. Ya. Nah dia bilang di dalam masa-masa yang sulit ini ya, kita akan memberikan ini, jadi dia dari departemen psikologinya ya, ini dari departemen psikologinya. Kalau kamu yang merasa tertekan, yang tinggal, kamu boleh menghubungin ini, dan kamu bisa mengakses channel ini, supaya kamu mendapat ketenangan. Seperti itu. Jadi saya selalu mendapat rutin, saudara ya, saya rutin, ya, dan atasnya juga sama ya, dan banyak sekali ya. Saya selalu rutin mendapat akses info-info dari kampus kami ya, dari komunitas. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi di Haifa itu. Di sekitar Haifa, walaupun kita nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar dari, ada demarkasenya ya, kita nggak boleh keluar dari demarkase itu, tapi kita tahu apa yang terjadi tadi melalui info-info ini, saudara. Dan di bawah Haifa itu ada bunker. Jadi kemarin tuh nggak ada alarm sama sekali, makanya nggak ada, bingung, nggak ada bom, nggak ada bom, ya, nggak ada sama sekali. Jadi karena saya selalu mendapat seperti ini, rutin ya, saudara ya. Sehari mungkin bisa 3 sampai ini kita hari ini saya sudah 3 kali, hari ini sudah 2 kali, saudara ya. Sorry, hari ini sudah 2 kali ya. Hari ini sudah 2 kali saya mendapat ini ya. Tadi jam 1 sama ini barusan jam 5 tadi ya. Sama jam 5. Saya selalu diupdate seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Siapa nih? Pak Paul. Ya, Praja Uti. Sedikit menambahkan. Jadi di era-era awal negosiasi perdamaian, karena Pak Paul tadi menyinggung soal PLO. Di awal-awal negosiasi perdamaian dari mulai sejak tahun berapa ya? Tahun 82. 82 kan PLO kan lari ke Lebanon, dikejar sama pasukannya Ariel Sharon. Nah, sesudah itu kan mulailah ada dialog perdamaian sampai sebelum tercapainya Camp David itu ya, Pak ya. Waktu itu satu hal yang dikhawatirkan oleh Israel adalah apakah betul-betul PLO ini bisa menjadi wakil Hamas, mewakili Palestina. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Israel pada saat itu. Nah, ya ternyata sesudah sepakat dari kedua belah pihak maupun promotor perunding seperti Amerika dan negara-negara Eropa, termasuk Rusia juga pada waktu itu ya, menyusul. Itu akhirnya tercapai perdamaian pada saat Camp David, ya. Tercapai perdamaian. Tetapi ada lagi tetapinya. Ketika perdamaian terjadi, muncullah ini Pak, organisasi seperti Hamas, kemudian Palestinian jihadis, Islamic jihadis ini, kemudian yang lain-lain lah, ada beberapa, ada yang Brigade Al-Aqsa segala macam. Jadi artinya memang selalu ada sponsor dari luar negeri, mungkin dari Iran atau negara-negara Arab yang lain, yang memang mereka bertujuan tidak ingin ada perdamaian di Timur Tengah ini, Pak, terutama dengan Israel. Jadi mereka memang bukan mau membentuk negara yang bermartabat, berdaulat dan sejahtera, tetapi kalau bisa itu ya mungkin mengikuti perintah ajaran bahwa orang Yahudi harus diusir dari muka bumi ini kalau perlu, bukan dari tanah perjanjian gitu. Mungkin hanya itu tujuannya kalau kita lihat ya Pak Paul ya. Jadi artinya Israel sudah mencoba berdamai dengan cara menyerahkan jalur Gaza, ya.
Pertama, sebelum penyerahan Gaza, dia melepaskan ini dulu, Lebanon Selatan, yang sekarang dihuni sama Hezbollah itu kan. Itu juga diberikan atas tekanan inilah, tekanan PBB. Ya, dia kembalikan. Padahal sebenarnya daerah itu penting buat dia sebagai buffer zone. Nah, terbukti bahwa ketika dia melepas daerah selatan Lebanon, ya terbentuklah sekarang jadi gorong-gorong semua di bawah itu markasnya Hezbollah kan. Nah, itu pun sudah jadi beban untuk mengancam perdamaian. Tetapi karena dia memiliki prinsip land for peace, akhirnya Gaza diserahkan sekaligus test case ya. Kemudian tepi barat diberikan wilayah otonomi, ya dengan harapan kalau Gaza diserahkan kepada otoritas Palestina, bukan kepada Hamas loh pada waktu itu. Dilihat dulu apakah akan terjadi perdamaian. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sekarang. Setiap tahun pasti ada insiden beberapa kali dan roket meluncur, pasti akan ada korban. Itulah yang pernah dikatakan oleh salah seorang Menteri Pertahanan sebelum yang sekarang ini. Ketika kami menyerahkan Gaza, apa kami dapat? Tidak ada. Yang kita dapat itu adalah kematian warga. Nah, itu memang sudah dialami oleh Israel gitu. Nah, sekarang persoalannya Pak Paul kan setuju dengan PLO gitu. Apakah nanti suatu ketika nanti tercapai perdamaian mereka ini, kan sekarang ini Israel menuntut perdamaian itu bahwa tetap PLO itu Palestina itu harus demilitarisasi gitu, tidak punya angkatan perang gitu, karena dia tetap khawatir akan ada ancaman. Ketika nanti mereka bertakia pura-pura berdamai pun, begitu punya angkatan perang, mereka akan menyerang Israel itu Pak Paul. Itulah kalau yang sudah didorong oleh doktrin ini. Susah Pak Paul. Kira-kira begitu. Silakan Pak Paul. Enggak. Jadi begini saudara ya. Benyamin Netanyahu sendiri pernah statement, enggak, sebelum Benyamin Netanyahu, sorry ya. Saya lupa ya, Benyamin Netanyahu itu sebelumnya, dia menyatakan bahwa kami siap berdamai dengan kami siap mengakui negara Palestina. Dan kami punya mutual relationship dengan Palestina, dia bilang begitu ya. Tetapi apakah setelah negara Palestina ini ada jaminan kami tidak diserang oleh radikal-radikal yang di dalam sana? Makanya tadi syaratnya Hamas harus dieliminir dulu. Dan kenyataannya banyak orang Palestina mendapat fasilitas dari Israel. Nah, dari situ saya yakin ya. Dan profesor kami pun, sayang saya nggak punya ininya ya, saya nggak punya videonya karena waktu kita ngobrol-ngobrol itu ada yang bikin film ya. Ya itu, jadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Civitas ya, yang program-program pasca sarjana itu kita ngobrol ya di Israel Jewish tadi kita ngobrol sama profesor, kita bilang, emang kalian kenapa sih kita nggak bisa hidup bareng? Iya, kita mau kok dengan negara Palestina, we have no problem with the Palestinian state, with Palestinian country, dia bilang. Kalau itu menjadi sebuah state, dia bilang itu nggak masalah, jadi nggak masalah, kita bisa hidup bersama. Cuman yang kita jadi masalah ini kan orang-orang radikal ini. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, dan mereka tidak takut, karena kenyataannya apa? Nyatanya mereka bisa berdamai dengan Mesir, mereka bisa berdamai dengan Yordan, mereka bisa berdamai dengan Arab, mereka optimis sekali, bahkan mereka berkali-kali menawarkan perdamaian dengan Iran, tapi kan ditolak, waktu Iran nggak ada air, kami mau kirim teknologi air, supaya kalian bisa memproduksi air dari udara langsung bisa keluar air, saudara, itu ya kan, dikondensasikan itu ya udaranya itu ya, supaya jadi air, supaya O2-nya itu dari udara itu langsung jadi air kan Irannya nggak mau, saudara, sombong. Indonesia ditawarin teknologi berkali-kali sama Israel, kan nggak mau. Jadi Israel ini secara proaktif dia berusaha membangun perdamaian, makanya akhirnya si Fatahnya ini bisa takluk. Nah, Fatah ini yang kemudian diteror sama si Hamas ini, dan beberapa korban di Palestina pelakunya adalah Hamas. Beberapa tindakan-tindakan terorisme yang terjadi di West Bank, pelakunya itu Hamas sendiri atau tadi ya Islamic Jihad itu. Termasuk yang di Al-Aqsa. Yang di Al-Aqsa, mengapa tentara Israel masuk, yang diseret itu ya orang-orang, itu dari Islamic Jihad ternyata.
Nah, jadi mereka tahu, mereka ketika nangkap orang mereka tahu, mereka siapa orang biang kerok yang tidak mau berdamai siapa mereka tahu. Makanya kemarin si Yasser Arafat sama si Ishak Rabin ya, yang dapat Nobel perdamaian siapa? Ishak Rabin ya, Ya, Isa Rabin. Ishak Rabin ya. Itu kan kemudian mendapat Nobel perdamaian karena tercapai akhirnya kesepakatan. Dan orang Israel sampai hari ini dengan Fatah masih menghormati itu. Nyatanya bisa damai loh. Dan tujuannya orang Fatah apa kan? Mereka mau bikin negara sendiri supaya mereka yang dibuang oleh Yordan, ya kan? Kan dibuang sama Yordan mereka kan? Mereka bisa menjadi negara. Karena kan banyak kan orang West Bank orang Yordania. Ingat siapa kemarin Ramzi Israel? Dia kan orang Palestina. Dia bilang keluarga saya ada di Yordania. Karena memang dia orang Yordania. Dia orang West Bank ya. Memang ada di Yordania. Beda dengan Hamas. Ikhwanul Muslimin memang dari Mesir asalnya. Beda banget. Walaupun si Khalednya adalah ini ya, tetapi kenyataannya semua Ikhwanul Muslimin itu berasal dari Mesir. Ya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya ada upaya, waduh begitu baiknya Israel dan saya yakin sekali akan tercipta saat di situ kesepakatan dua negara. Ada negara Palestina, saya kok yakin sekali bisa ada negara Palestina. Dan itu yang sedang kita sama-sama dukung ya. Saya dengan Ibu Koni dengan Pak Ponto ya. Kita mau supaya ada negara Palestina. Begitu ada negara Palestina maka apa saudara? Ada negara Papua Barat, West Papua ya. Dengan sendirinya dong. Itu kan haknya kan. Dengan cara yang sama. Masa perlu seperti kejadian begini? Ya perlu ada Hamas dulu di Papua kan nggak bisa. Tapi MUI kehilangan objek proyek. Ya masalahnya MUI kehilangan penghasilan karena emasnya dari sana. Nah, Barang dagangan. makanya 2024 ini mengerikan sekali ya. 2024 ini akan mengerikan sekali. Saya emang udah nggak kebayang saudara ya. Sudah sampai speechless habis kata untuk menggambarkan apa yang terjadi 2024 ini. Anton Jawa Tengah silakan.